Tugas Sejarah Indonesia tentang 7 kabinet pada masa demokrasi liberal. Ingatlah selalu, jika kau tak memahami sejarah, maka kau tak memahami apapun. Michelle Crichton. Nama saya Ayu Sintia Sari dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Bohorok. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan pimpinan kabinet. 7 kabinet pada masa demokrasi liberal yaitu sebagai berikut. 1. Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet Natsir adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet ini bertugas sejak tanggal 6 September 1950 hingga 20 Maret 1951. Program kerja Kabinet Natsir yaitu menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan, menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, dan memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Latar belakang jatuhnya Kabinet Natsir disebabkan oleh masalah pembentukan DPRD yang dianggap menguntungkan pembentukan Masyumi dan merugikan golongan lainnya. 2. Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet Sukiman Suwirjo merupakan kabinet kedua setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini bertugas pada masa bakti 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Tetapi kabinet ini sebenarnya telah didemisionerkan pada tanggal 23 Februari 1952. Program kerja Kabinet Sukiman yaitu mempertegas hukum negara agar tercipta keamanan, upaya meningkatkan kemakmuran rakyat, upaya persiapan pemilihan umum, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, dan upaya memperjuangkan Irian Barat. Latar belakang jatuhnya Kabinet Sukiman yaitu adanya tuduhan memasukkan Indonesia ke dalam blok barat setelah penandatanganan bantuan ekonomi dan militer dari Amerika dan adanya sikap kurang tegas dalam menghadapi pemberontakan di Jawa Tengah dan Kahar Mujakar di Sulawesi Selatan. 3. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang bertugas pada masa bakti 3 April 1952 hingga 30 Juni 1953. Gambar Kabinet Wilopo. Program kerja Kabinet Wilopo yaitu mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum, berupaya untuk mengembalikan Irian Barat agar kembali menjadi wilayah Indonesia, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan, memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran, dan melaksanakan politik luar negeri bebas aktif.
Latar belakang jatuhnya Kabinet Indopo yaitu peristiwa pada tanggal 17 Oktober 1992 yang disebabkan oleh masalah ekonomi, reorganisasi atau profesionalisasi tentara, dan adanya campur tangan parlemen atas permasalahan militer. Adanya kondisi krisis ekonomi sehingga menyebabkan jatuhnya harga barang ekspor Indonesia. 4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet pertama Ali Sastroamidjojo sering disebut juga sebagai Kabinet Ali Sastroamidjojo Wongsonegoro atau Kabinet Ali Sastroamidjojo Wongsonegoro Jainul Arifin adalah kabinet keempat. Gambar Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo I yaitu pelaksanaan pemilu, upaya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, dan melakukan peninjauan kembali persetujuan KMB, usaha pembebasan Irian Barat secepatnya, dan penyelesaian pertikaian politik. Latar belakang jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo I yaitu adanya perselisihan pendapat tata cara pengangkatan KSAD atau Kepala Staf Angkatan Darat antara pemerintah dengan TNI Angkatan Darat dalam pergantian Jenderal Nasution yang mengundurkan diri dari KSAD. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1995 sampai 3 Maret 1996. Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet nasional karena jumlah partai yang tergabung dalam koalisi kabinet ini semua berjumlah 13 partai. Gambar Kabinet Burhanuddin Harahap. Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu mengembalikan wibawa pemerintah, pengembalian Irian Barat, melaksanakan pemilihan umum, upaya menghilangkan faktor yang menimbulkan inflasi, dan melaksanakan kerjasama antara Asia Afrika. Latar belakang jatuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu keberhasilan program kerjanya dan jumlah suara partai-partai pada pemilu yang diwakilinya tidak cukup besar untuk mencapai jumlah kursi mayoritas di DPR. 6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II 12 Maret 1996 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Ali Sastroamidjojo II sering pula disebut Kabinet Ali Rom Indahap, bertugas pada periode 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet Ali kembali diserahi mandat pada tanggal 20 Maret 1956 yang merupakan koalisi antara PNI Masyumi dan NU. Gambar Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo II yaitu pembatalan KMB, melaksanakan keputusan KAA, upaya perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia, dan upaya pemulihan keamanan. Latar belakang jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo II yaitu adanya pemberontakan antara PRRI Permesta, adanya konflik dalam badan konstituante, dan terjadi perpecahan dalam kabinet antara PNI dan Masyumi. 7. Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 5 Juli 1999. Kabinet Juanda disebut juga Kabinet Karya, memerintah pada periode 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959. Kabinet ini merupakan salah satu kabinet Jaken. Gambar Kabinet Juanda.
Program kerja Kabinet Juanda yaitu membentuk Dewan Nasional, pembatalan KMB, upaya normalisasi keadaan negara, dan perjuangan Irian Barat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Thanks for watching. Bye-bye.